Assalamualaikum, apa kabar sahabat? Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat dalam menjalani hidup, semoga tetap semangat dalam meraih cita-cita dan harapan, dan semoga tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Sahabat, tahukah Anda bagaimana terbentuknya mutiara yang indah? Ternyata mutiara yang indah terbentuk dari pasir yang masuk ke dalam tiram yang terbuka. Pasir yang masuk ke dalam tiram yang terbuka memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa kepada tiram. Untuk menghilangkan rasa sakitnya tersebut, tiram menutupi pasir dengan air liurnya secara terus-menerus dan bertahun-tahun. Secara tidak sengaja, proses menutupi pasir dengan air liurnya tersebut menghasilkan mutiara yang indah. Sahabat, begitulah hidup. Terkadang hidup harus merasakan rasa sakit. Terkadang hidup harus merasakan ujian. Terkadang hidup harus merasakan cobaan untuk menemukan esensi terbaik dari hidupmu. Socrates pernah berkata, hidup yang tidak pernah diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dibanggakan. Maka berbanggalah hari ini kepada kita yang masih diberikan ujian. Berbanggalah kepada kita hari ini yang masih diberikan cobaan. Dan berbanggalah kepada kita hari ini yang masih diberikan rasa sakit. Karena dengan itu semua kita akan mampu untuk bangkit lebih baik lagi. Sahabat, tahukah Anda bagaimana menghasilkan sebuah perak yang murni dan cemerlang? Ternyata perak yang murni dan cemerlang perlu dilakukan pembakaran sebanyak 7 kali. Tahapan pertama, perak dibakar dan dipanaskan. Kemudian perak turun dan kotoran naik ke atas. Pada saat itulah kotoran diangkat dan disaring. Kemudian masuk pada tahapan berikutnya, perak dibakar kembali. Kemudian perak turun dan kotoran kembali naik ke atas. Maka pada saat itu juga kotoran diangkat dan disaring. Sahabat, untuk menghasilkan perak yang begitu sangat cemerlang maka diperlukan 7 kali proses pembakaran. Sahabat, lihat bagaimana perak sebelum dibersihkan. Betapa begitu sangat sulit kita untuk berkaca. Tetapi setelah perak dibersihkan, dibakar sebanyak 7 kali, begitu sangat indah dan mudahnya kita berkaca. Sahabat, banyak pelajaran baik yang bisa kita ambil dari kisah perak ini. Terkadang kotoran hidup seperti malas, mudah menyerah, suka mengeluh, sering membuat kehidupan kita terhambat, sering membuat kesuksesan kita tertunda. Maka sepertinya kita perlu masuk ke dalam tungku api pembakaran untuk membakar kotoran-kotoran hidup yang menempel pada diri kita. Lantas apa yang menjadi masalah pada diri kita? Kekurangan uang, karir pekerjaan yang tidak naik-naik, atau keluarga yang kurang harmonis, atau bisa jadi kuliah Anda yang tidak kelar-kelar. Sahabat, hari ini sepertinya kita perlu merenung bahwasanya matahari akan terus bersinar. Walaupun ada mendung bukan berarti matahari berhenti bersinar. Mungkin saat ini bagi kita menikmati keteduhan. Mungkin saat ini bagi kita merefleksi diri. Atau mungkin saat ini bagi kita untuk bertafakur. Atau mungkin saat ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Karena kesibukan kita, terkadang kita melupakan panggilan-panggilan Tuhan. Cepat atau lambat mendung akan berlalu, mentari pasti bersinar. Jika setelah mendung ada hujan, maka yakinlah setelah hujan akan tampak pelangi yang indah. Dalam The Bamboo Oracle dikisahkan bagaimana ketika bambu hidup tenang, aman, damai, tentram. Kemudian pada suatu saat bambu harus ditebang. Dan dia merasakan rasa sakit yang amat sangat ketika harus dipotong-potong. Kemudian dia mengerti ternyata bambu dipotong untuk dijadikan saluran air bagi masyarakat. Dijadikan pentungan, dijadikan untuk pembuatan lemang. Sahabat, rasa sakit yang dirasakan bambu adalah menghantarkan kebahagiaan bagi orang lain. Sahabat, mungkin saja ujian hidup yang kita hadapi, rasa sakit yang kita alami saat ini sedang dipersiapkan untuk ladang amal bagi kita atas kebahagiaan orang lain. Sebab itu, ketika ujian menerpamu, ketika musibah menerpamu, jangan pernah meminta kepada Tuhan untuk meringankan semuanya. Tetapi mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan lebih kepada kita untuk dapat menghadapi berbagai masalah kita. Sahabat, ada sebuah petikan yang sangat menarik. Kullama dhaqat 'alaika nafsak fala tastakil insan bahwa raddat. Qul rabbi inni fi masyi'id dharri wa anta arhamar rahimin. Ketika kamu dalam sebuah kesulitan, ketika kamu dalam musibah, ketika kamu dalam kesempitan, jangan pernah mengadu kepada manusia. Maka katakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku dalam rasa sakit. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku dalam banyak masalah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku dalam berbagai banyak cobaan. Dan Engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sahabatku, selamat merenung dan bertafakur pada setiap ujian hidupmu.